Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan mudzakarah kitab Al-Tibun Nabawi karya Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mana sebetulnya kitab ini merupakan salah satu bahagian dari kitab yang asli, yaitu Zadul Ma'ad, ya karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Maka kita kembali melanjutkan. Berkata penulis rahimahullah, fa'amma tibbul qulubi, maka ada pun metode ya untuk pengobatan jiwa, yakni fa musallimun ila rasuli salawatullahi wasalamu alaihim, maka metodenya harus merujuk kepada tuntunan para rasul, ya salawatullahi alaihi wasallamuhu alaihim. Semoga Allah ya mencurahkan salawat dan salam kepada para rasul. Wala sabila ila husulihi illa min jihatihim wa ala aidihim. Maka nggak mungkin ya, atau maka tidak ada cara untuk bisa menggapai sehatnya jiwa itu kecuali dengan mengikuti petunjuk para rasul itu. Fa inna salahal qulubi an takuna, maka untuk ya beliau di sini beliau rahimahullah akan menyebutkan beberapa cara untuk ya mengobati hati yang sakit, ya, atau mendapatkan jiwa yang sehat itu gimana caranya, nah. Beliau mengatakan fa inna salahal qulubi, ya, maka untuk mendapatkan jiwa yang sehat, hati yang sehat, antakuna, ya, kata beliau yang pertama apa? Arifata bi rabbiha. Yang pertama adalah ya seorang hamba itu mengenal penciptanya. Itu satu. Yang kedua, wa fatiraha. Ya, yang kedua itu hamba tersebut ya mengenal ya atau mentadabburi ciptaan Allah Jalla wa ala. Yang ketiga, ya wa bi asma'i, dan hamba tersebut ya mentadabburi, ya mempelajari agungnya nama-nama Allah Jalla wa ala, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, wa af'alihi, dan segala perbuatan Allah. Ya, maksudnya dia belajar betapa bijaksananya ya segala perbuatan Allah Jalla wa ala, kemudian wa ahkamihi, ya, dan mengenal hukum-hukumnya, wa an takuna mu'thiratun mu'thiratun limardatihi wa muhabbihi, dan yang berikutnya, agar hamba tersebut mendapatkan jiwa yang sehat, ya dia harus melakukan segala hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Kemudian yang berikutnya,
uh, mutajannibatan limanahihi wa musahah wa masafiqihi, dan dia menjauhi segala yang Allah larang dan Allah murkai. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wala sihhata laha wala hayatan albattah illa bidzalik. Ya, kata beliau, maka tidak mungkin ya, maka tidak bisa hamba tersebut mendapatkan jiwa yang sehat, hati yang sehat, ya, kehidupan bagi hatinya, ya, kecuali dengan cara tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim melanjutkan, wala sabila ila talaqihi illa min jihatir rasul. Ya, beliau kembali menegaskan bahwasanya ya tidak ada cara untuk bisa menggapai sehatnya jiwa itu ya kecuali dengan mengikuti petunjuk para rasul. Nah, ini syahidnya apa? Syahidnya adalah melazimi majelis ilmu. Karena gak mungkin kita bisa memahami uh, siapa Allah, bagaimana ciptaannya, lalu mengenal nama dan sifatnya. Nah, semua itu hanya bisa kita pahami dengan ya melazimi majelis ilmu. Nah, itu syahidnya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa ma yadhunnu min husuli sihhatil qalbi biduni ittiba'ihim. Ya, dan ada sebahagian pihak yang menyangka atau menduga ya atau bahkan berkeyakinan ya bahwa untuk mendapatkan sehatnya jiwa itu bisa diperoleh tanpa mengikuti para rasul, tanpa melazimi majelis ilmu. Nah, itu ada sebagian orang ya. Nah, maka beliau mengatakan, faghalatun mimma yadhunnu dzalika, maka telah sesat orang yang memiliki pemikiran yang tersebut. Wa innama wa innama wa innama dzalika wa innama dzalika hayatun nafsihi al-bahimati syahwaniyati wa sihatuha wa quwwatuha. Baik. Maka beliau mengatakan, kalaupun ya ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya mereka bisa mendapatkan sehatnya jiwa, sehatnya hati ya, hidupnya hati gitu ya, bisa diperoleh tanpa majelis ilmu, tanpa mengikuti petunjuk para rasul, maka sesungguhnya yang mereka peroleh adalah ya kekuatan syahwatnya seperti binatang saja, ya, maka tidak mendapatkan hidupnya jiwa itu. Ya. Wahayatul qalbihi wa sihatuhu wa quwwatuhu an dzalika bima'zilin. Bahkan mereka ini ya telah terlalaikan, telah tersia-siakan dari ya sehatnya jiwa yang hakiki atau kekuatan jiwa yang hakiki. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, wa man lam yumayyiz baina hadza wa hadza. Ya, maka barang siapa yang tidak bisa membedakan dari dua hal ini. Maksudnya sehatnya jiwa yang hakiki dengan jiwa yang hanya dikendalikan oleh syahwat, ya, maka kata beliau, falyabki ala hayati qalbih, maka hendaknya dia tersebut menangisi kondisi hatinya. Fa innahu minal amwat, karena hatinya itu telah mati. Nah, ini kata beliau. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak bisa membedakan mana hati yang sehat, hati yang hidup dengan hati atau jiwa yang dikekang oleh syahwat semata,
maka dia ya harus menangisi keadaannya, karena sesungguhnya hati atau jiwa dia tersebut ya telah kehilangan cahayanya ya, sudah mati begitu. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan wa ala nurihi ya, yang juga cahayanya mati gitu ya. Fa innahu munghamisun fi bihari dhulumat ya, dan sesungguhnya ya jiwa atau hati tersebut telah tenggelam dalam lautan atau samudra yang gelap. Ini balaghah ya, ini kiasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Baik, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang saya cintai karena Allah Jalla wa ala, saya mencoba menyimpulkannya dari apa namanya, ulasan dari Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada intinya beliau mengelompokkan penyakit itu dua, penyakit fisik dan penyakit jiwa. Nah, penyakit fisik kita sudah bahas kemarin, ya beliau memberikan 3 formulasi. Jadi kalau kita mau menjaga kesehatan, ya supaya kuat beribadah, maka pegang 3 hal ini. Harus konsisten. Pertama adalah kata beliau, hifdzus sihhati, ya menjaga kesehatan. Kemudian al-himyatu 'anil mu'dhi, ya memproteksi diri atau mengatur pola makan, pola hidup gitu ya. Yang ketiga istifragha al-mawaddi al-fasidah. Ya, maksudnya membuang sampah-sampah tubuh ya, atau bahasa medisnya itu detox gitu. Nah, itu cara untuk mengobati penyakit fisik atau menjaga kesehatan fisik. Nah, yang hari ini yang kita bahas adalah bagaimana cara menjaga atau mengobati hati supaya sehat dan tetap sehat. Nah, kuncinya adalah ya melazimi majelis ilmu, khususnya yang membahas tentang Allah Jalla wa'ala, ya mengenal Allah, lalu bagaimana nama dan sifat Allah, kemudian apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang Allah cintai, dan seterusnya. Nah, dan tentu saja majelis ilmu yang harus kita datangin adalah majelis ilmu yang sahih, yang bersumber kepada Rasul dan dipahami oleh para sahabat. Nah, makanya metodologi ini adalah kita sebut metodologi ya sesuai para sahabat atau as-salaf ya. As-salaf itu maksudnya orang-orang terdahulu ya. Nah, yang kita maksud adalah para sahabat. Begitu ya. Karena uh, agama ini ya yang paling otentik adalah yang dipahami oleh para sahabat. Karena para sahabat ini adalah murid-muridnya ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi faedah untuk kita bersama. Kita akhiri masing-masing dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.